Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan materi masuk pada entalpi. Jadi, definisi entalpi. Kemarin kita sudah membahas tentang kalorimetri, kapasitas panas, ya. Nah, sekarang definisi entalpi. Entalpi ini memang suatu eh, apa besaran baru gitu ya, yang dikenalkan gitu ya. Jadi mari kita baca entalpi ya. Perubahan di dalam suatu energi dalam itu tidak sama dengan energi yang ditransfer sebagai panas ketika suatu sistem bisa dengan bebas melakukan perubahan volume. Ya berarti kalau ada bebas merupakan perubahan volume, maka ada dV. Maka tidak semua energi dalam tidak berubah menjadi Q, kan gitu kan. Dalam kondisi seperti ini, beberapa energi yang disuplai sebagai panas ke dalam sistem akan kembali dikeluarkan ke sistem sebagai kerja. Jadi ini ya. Kalau ada energi yang disuplai ke dalam sistem, maka ada sebagian apa namanya energi yang dilepaskan ke sistem sebagai kerja. Ya, sehingga kemudian perubahan energi dalam tidak sama dengan Q. Hmm. Sehingga perubahan energi dalam itu lebih kecil daripada dq. Eh, di sini, dalam kasus ini, energi disuplai sebagai panas pada tekanan konstan. Ya, dalam kasus ini, itu sama dengan, jadi energi sebagai panas yang di supply pada tekanan konstan itu sama dengan perubahan pada suatu besaran termodinamik yang lain yang disebut entalpi. Jadi ini definisi baru. Kita lihat apakah entalpi itu. Yang pertama, entalpi dilambangkan dengan huruf H. Didefinisikan sebagai H sama dengan energi di dalam ditambah P kali V. P kali V ini adalah kerja ekspansi. Kerja akibat perubahan volume. Di mana P itu tekanan dan V itu adalah volumenya, volume dari sistem. Karena U, P, dan V adalah fungsi keadaan, maka entalpi juga fungsi keadaan. Jadi perlu diingat kalau fungsi keadaan nilainya hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir sistem. Tidak bergantung kepada jalan. Kalau fungsi jalan itu fungsi yang nilainya itu bergantung kepada cara apa namanya keadaan itu tercapai. Mungkin saya kemarin agak lupa menyisipkan bahwa yang kita bahas kemarin tentang kerja itu ada dua cara kan kerja itu kita peroleh. Yang pertama adalah kerja yang kita peroleh secara irreversibel dan kemudian ada kerja yang kita peroleh secara reversibel. Nah, itu berarti dua cara yang berbeda untuk mencapai kerja. Dan kemudian ternyata nilai hasil kerjanya cara irreversibel dengan reversibel itu menghasilkan nilai kerja yang berbeda. Maka kerja itu adalah fungsi jalan. Nah, kalau H ini tidak peduli bagaimana proses itu dicapai, yang penting titik awalnya di mana, titik akhir di mana. Nah, maka selisih antara titik awal dan akhir itulah kemudian menjadi delta H, gitu ya. Tidak bergantung kepada jalan.
eh tampaknya di sini definisi entalpi itu tiba-tiba saja langsung diberikan eh, apa sembarangan gitu ya, arbitrary pokoknya seperti itu. Hmm. Tapi eh, ternyata besaran entalpi ini memiliki implikasi yang penting di dalam termokimia. Nah, nanti akan kita lihat di sini ya, bagaimana hubungan antara delta H dengan Ki. Ya, jadi ternyata kenapa menjadi penting implikasinya dalam termokimia? Karena ternyata perubahan entalpi itu sama dengan energi yang disuplai as heat sebagai panas, berarti Q yang disuplai ke sistem, berarti kalau disuplai berarti dari luar ya, pada tekanan konstan. Nah, gitu ya. Nah, ini eh, dengan catatan provided the system does no additional work. Dengan catatan bahwa sistem tidak memiliki kerja tambahan atau additional work yang lain. Perlu diingat, additional work itu adalah kerja selain kerja ekspansi. Jadi sistem hanya melakukan kerja ekspansi. Jadi DH perubahan entalpi itu sama dengan dQ perubahan panas yang disuplai ke sistem. Nah, ini menjadi penting kenapa? Pada tekanan konstan dan tidak ada kerja tambahan ya catatannya. Pada tekanan konstan dan tidak ada kerja tambahan. Implikasinya, begitu kita bisa mengukur Ki panas yang disuplai, berarti bisa kita ukur melalui perubahan temperatur ketika antara awal dan akhir sistem, maka kita akan bisa mempunyai nilai entalpi, gitu ya. Mari kita lihat dulu hubungan bagaimana kok delta H bisa berhubungan dengan dengan Ki. Ki pada tekanan konstan, Ki P. Ki pada tekanan konstan. Jadi, untuk suatu perubahan kecil secara umum di dalam suatu keadaan sistem, U energi dalam itu berubah dari U menjadi U plus DU. Gitu ya. U plus DU, tekanannya berubah dari P menjadi P plus DP. Nah, P ini tekanan awal, DP perubahan P selama proses. U adalah U awal ditambah DU perubahan energi dalam selama proses. Dan V, volume berubah dari V menjadi V plus DV. Sehingga definisi dari entalpi H itu berubah dari U plus PV itu menjadi, nah ini ya, ketika ada perubahan kecil ya, maka H plus DH, ini setelah berubah itu menjadi H plus DH, tadinya H, D ini menunjukkan perubahan kecil ya. Ini sama dengan, ini kan U plus P D, PV kan gitu ya mestinya. Terus ini ketika ada perubahan kecil menjadi U plus DU plus PDB kali V plus DV. Nah, kemudian ya ini dikeluarkan ya dari eh, dalam kurung dikeluarkan. Ini menjadi U plus DU ditambah, nah ini kan perkalian. Nah, P kali V ditambah P kali DV ditambah apa V kali DP ditambah apa tadi DP kali DV. Nah, gitu ya. Dikeluarkan semua menjadi berapa suku ini? 6 suku. Hmm. Nah,
kemudian ini diberikan catatan bahwa term yang paling akhir dp kali dv ini kan perubahan kecil p kali perubahan kecil v, perkalian ini eh, kuantitasnya itu kecil sekali gitu ya karena perubahannya infinitesimal, sehingga kemudian bisa diabaikan. Jadi ini sudah diabaikan, berarti tinggal 5 term. Sehingga eh, kita peroleh H plus DH sama dengan eh, U plus P kali V ini kan H ya, tidak lain adalah H. U plus P kali V ini tidak lain adalah H. Maka dijadikan sendiri H, terus kemudian U, DU. Nah, ini DU plus DU tetap, terus kemudian plus PDV plus VDP. Yang ini diabaikan menjadi seperti ini ya. Dan terus kemudian kalau ini dibawa ke sini kan bisa saling menghilangkan ya. H dikurangi H kan bisa menghilangkan. Sehingga DH sama dengan DU plus PDV kalikan VDP. If we now substitute DU sama dengan DQ plus DW, nah kalau kemudian DU-nya ini diganti dengan persamaan yang sudah kita kenal sebelumnya, persamaan dasar hukum pertama termodinamika, DU sama dengan DQ plus DW, maka kita peroleh seperti ini. Nah, jika sistem berada dalam keseimbangan mekanis dengan lingkungan pada tekanan P, dan pada saat yang sama melakukan kerja ekspansi saja, tidak ada kerja selain ekspansi, maka kita bisa menulis bahwa dV itu adalah min dW itu adalah min PdV. Ya, dW itu sama dengan min PdV. Ya, bagian yang ini kita ganti. Ini kan yang kemarin kan kita peroleh hasil seperti ini ketika suatu sistem melakukan kerja ekspansi pada tekanan P, nah gitu, dan melakukan kerja ekspansi saja, maka dW sama dengan min PDV dimasukkan ke sini, ada yang bisa saling menghilangkan ya. Nah, ini min PDV ditambah PDV ya sama dengan 0. Jadi bisa saling menghilangkan, maka tinggal D sama dengan DQ min VDP. Nah, sekarang kemudian eh, kita terapkan keadaan sistem kita di mana eh, pemanasan, pemanasan itu karena heating supply heat itu ya, terjadi pada tekanan konstan. Ya, itu kan tadi kasusnya pada tekanan konstan, maka dP-nya kan sama dengan 0. Maka kita lihat DP. DP mana? Ini DP. DP sama dengan 0. Maka V kali 0 adalah sama dengan 0. Sehingga kemudian tinggal DQ sama dengan DH sama dengan DQ. Catatan itu untuk peristiwa atau kejadian yang dilakukan heat itu dimasukkan pada tekanan konstan dan tidak ada kerja tambahan. Hanya ada kerja ekspansi atau kerja perubahan volume. Ya, ini sehingga kita dapat suatu hubungan antara entalpi dengan panas yang disuplai ke dalam sistem pada pada tekanan tetap. Tapi sistem bisa melakukan kerja ekspansi. Jadi, ekspresi 2.19 ya ini. Kalau ini perubahan kecil, DH sama dengan DQ. Kalau ini perubahan yang besar.
apa delta H sama dengan QP. Dan ini karena apa namanya? eh Perubahan besar itu berarti perubahan yang dapat diukur, yang teramati, gitu ya. Ekspresi 2.19 itu menyatakan bahwa ketika sistem itu merupakan subjek dari tekanan konstan dan hanya kerja ekspansi yang dapat terjadi, maka perubahan di dalam entalpi itu sama dengan energi sebagai heat yang disuplai. Ya, misalkan kita menyuplai 36 kilojoule energi melalui suatu pemanas listrik yang direndam di dalam suatu air yang berada dalam beker gelas yang terbuka. Nah, karena beker gelasnya terbuka, dia mengalami tekanan atmosfer dan tekanan atmosfer bisa dianggap konstan, ya 1 atmosfer tidak berubah selama proses pemanasan. Walaupun kemudian ada eh, apa beberapa molekul air yang berubah menjadi gas, gitu karena dipanaskan kan ada peningkatan tekanan sebenarnya, tapi apa namanya sudah langsung di cover oleh lingkungan atmosfer yang besar sekali sehingga seperti tidak ada perubahan tekanan. Tapi tetap ada perubahan volume. Maka kemudian entalpi air itu akan meningkat, delta H air itu akan meningkat sebesar heat atau panas yang disuplai. Kalau ini tadi panasnya disuplai melalui apa? Heater elektrik, ya, gitu ya, pemanas listrik. Kan bisa diukur ya kalau pakai pakai power supply gitu. Nah, ternyata nilainya misalkan 36 kilojoule per mol panas yang disuplai. Sehingga maka perubahan entalpi untuk sistem ini tadi itu adalah plus 36 kilojoule per mol. Kenapa plus? Karena iya dia menerima suplai energi. Terus kemudian kita coba mengukur perubahan entalpi. Perubahan entalpi itu dapat diukur melalui secara kalorimetri. Kemarin kita sudah belajar tentang alat yang namanya kalorimeter. Karena mengukur apa? Mengukur heat kan gitu kan ya. Mengukur heat. Dengan memonitoring perubahan temperatur yang menyertai suatu perubahan fisika atau kimia yang terjadi pada tekanan konstan. Tapi volumenya tidak harus konstan. Nah, kalorimeter yang bekerja pada tekanan konstan disebut kalorimeter isobarik. Suatu contohnya ya, kalorimeter isobarik ini itu adalah suatu thermally insulated vessel, apa namanya, suatu wadah yang terinsulasi secara termal, tapi dia terbuka ke dalam atmosfer. Maka heat yang dilepaskan dalam reaksi akan dimonitor dengan mengukur perubahan temperatur dari eh, isi isi kalorimeter itu. Untuk suatu reaksi pembakaran gitu ya, combustion, ada yang namanya kalorimeter flame adiabatik. Nah, kalau adiabatik, kita bisa bayangkan tidak boleh ada energi yang keluar masuk. Nah, kalorimeter yang seperti ini sudah digunakan untuk mengukur perubahan delta T ketika suatu sejumlah substansi dibakar dalam suatu suplai oksigen. Nah, alatnya seperti ini.
eh, konstan volume flame kalorimeter. Kalorimeter flame pembakaran itu pada tekanan konstan itu terdiri atas suatu komponen yang direndam ke dalam suatu water bath yang di stirrer. Hmm. Pembakaran combustion itu terjadi dengan jumlah reaktan yang diketahui itu dilewatkan melalui suatu fuel melalui through a fuel the flame, apa namanya, melalui flame. Flame itu apa? Ini loh ya, apa? Hmm. kok kok susah nyari bahasa Indonesianya ini. Ini flame ini burner kayak kan gitu ya. Hmm. Dan kemudian temperatur yang perubahan temperatur yang terjadi itu diukur. Di sini ada suplai oksigen, ada selang suplai oksigennya, terus kemudian ini flamenya di mana ini ada suplai gasnya atau vapornya. Terus di sini dari hasil reaksi di dalam ini produknya bisa keluar. Ini ke udara. Jadi tekanannya konstan karena terhubung dengan udara. Hmm. Cara yang lain untuk menghitung delta H itu kan dengan cara menghitung perubahan energi dalam dengan menggunakan bom kalorimeter seperti yang kita bahas kemarin dan kemudian mengkonversi delta U menjadi delta H. Karena kalau yang kemarin kan delta U yang sama dengan Q kan kalau bom kalorimeter. Nah, kalau kalorimeter yang terhubung dengan tekanan udara luar, nah, ini baru delta H yang sama dengan delta Q. Nah, untuk suatu sampel baik solid maupun liquid itu kalau selama reaksi mungkin ada perubahan volume tapi itu tidak terlalu besar gitu ya. Dia memiliki volume molar yang kecil. Maka P kali Vm perubahan volume yang terjadi selama proses itu kecil, nah, sehingga entalpi molar dan energi dalam molar itu hampir-hampir sama untuk suatu sampel solid dan liquid. Nah, yang perubahan volume menjadi signifikan sebagai kerja itu nanti kalau sampelnya itu dalam bentuk gas, gitu ya. Maka konsekuensinya jika suatu proses melibatkan hanya padatan dan cairan, maka nilai delta H dan delta U itu menjadi hampir identik. Nah, secara fisikali, suatu proses yang disertai dengan suatu perubahan kecil volume, sistem bisa dikatakan melakukan kerja yang kecil sehingga dapat diabaikan, gitu ya. Ketika proses itu berlangsung, maka energi yang disuplai sebagai panas, ya gitu ya, itu seolah-olah ya semuanya tetap berada di dalam sistem, tidak ada kerja yang keluar, ya dianggap begitu. Ada satu alat yang sekarang ini yang lebih sophisticated, yang lebih canggih, gitu ya, untuk mengukur perubahan entalpi yang kita sebut alatnya itu adalah differential scanning calorimeter. DSC. Ini insya Allah yang punya OGM ya, DSC itu. Perubahan entalpi dan energi dalam itu juga dapat diukur dengan cara non-kalorimetrik. Nah, nanti dilihat di bab 7 ketika sudah bekerja, sudah membahas keseimbangan kimia.
Nanti ini bekerja dengan apa namanya reaksi elek apa namanya reaksi elektrokimia. Hmm. Ini contoh hubungan antara delta H dan delta U. Contoh, kita lihat ya contoh ya, biar lebih tidak abstrak nih konsepnya. Perubahan energi dalam ketika satu mol CaCO3 dalam bentuk kalsit berkonversi menjadi aragonit. Jadi ini sama-sama kalsit, sama-sama CaCO3, hanya struktur kisi kristalnya yang berbeda. Yang satu disebut kristal kalsit, yang satu disebut kristal aragonit. Berarti dua-duanya dalam bentuk padatan. Nah, ini CaCO3 mengalami perubahan dari struktur kalsit menjadi struktur aragonit. Sejumlah satu mol ya. Nah, energi dalam delta U yang berubah itu adalah sebesar plus 0,21 kilojoule. Yang ditanya hitunglah perbedaan antara perubahan entalpi dan perubahan energi dalam ketika tekanan itu adalah 1 bar, eh, kemudian diberikan informasi densitas padatan untuk kalsit adalah 2,71 gram per sentimeter kubik dan untuk aragonit 2,93 gram per sentimeter kubik. Hal yang pertama perlu kita lihat itu adalah hubungan antara entalpi dengan energi dalam persamaan 218. Hmm, Nah ini energi dalam, ini entalpi. Beda antara kedua kuantitas ini dapat diekspresikan di dalam terminologi tekanan dan eh, pada perbedaan volume molarnya. Dan kemudian eh, perbedaan tekanan dan perbedaan volume molar ini eh, dapat dihitung dari massa molar dari masing-masing eh, bahan tersebut dan kemudian densitasnya. Nah, itu digunakan bisa untuk menghitung massa molarnya, massa per mol. Karena kenapa massa per mol? Ya, ini memang barangnya jumlahnya 1 mol ya. Jadi kita bisa menghitung, eh, kita harus menganggap bahwa itu adalah per mol. Perubahan di dalam entalpi ketika transisi itu terjadi. Nah, ini delta H ketika dalam keadaan akhir ini aragonit. Nah, itu dikurangi dengan H ketika dalam bentuk kalsit. Nah, ini delta H ya dari suatu reaksi. Reaksi itu berarti berubah dari satu keadaan A awalnya itu di sini ya, menjadi keadaan akhir. Diselisihkan itu keadaan akhir dikurangi keadaan awal. Maka H ini kita tadi sudah punya persamaan hubungan antara H dengan U, di mana H itu adalah U plus PV. Hmm. U aragonit ditambah P kali V aragonit dikurangi U kalsit ditambah P kali V dari kalsit. Eh, Kemudian kita bisa memperoleh
energi dalam, nah ini U aragonit dikurangi U kalsit. Nah, ini U keadaan akhir dikurangi U keadaan awal. Ini kita jadikan satu bisa menjadi delta U. Kemudian ini P kali V. Nah, ini bisa digabungkan P-nya gitu ya, karena P-nya sama. Dikalikan selisih antara volume aragonit dengan volume kalsit. Nah, maka kita peroleh delta H itu sama dengan delta U plus P, P-nya tetap kali delta V. Kemudian kita hitung. Kita punya 1 mol CaCO3. Nah, massa molarnya dicari sendiri ya. Ternyata setelah dihitung dari 1 mol ini beratnya itu 100 gram. Volumenya 100 gram kan. Tadi kita punya densitas aragonit. Ini densitas kalsit ya, yang ini densitas aragonit. Untuk aragonit dari densitas 2,93 dan berat 100 gram, maka kita punya volume aragonit adalah 34 cm kubik. Dan untuk kalsit, 1 mol kalsit, karena rumus molekulnya sama kan, berarti massa massa per mol juga sama, berarti gramnya juga sama 100 gram, tetapi densitasnya 2,71 gram. Sehingga kemudian kalsit memiliki volume 37 cm kubik. Jadi ada perbedaan volume ya ternyata. CaCO3 dalam bentuk aragonit dengan dalam bentuk kalsit. Dalam bentuk aragonit ini volumenya lebih kecil daripada dalam bentuk kalsit. Maka bagian P kali dV dalam persamaan kita ini, hubungan delta U dengan delta H, itu adalah P-nya. P-nya ini adalah tekanan 1 bar. Ini tadi dikasih tahu ya. Tekanannya diberikan tetap sebesar 1 bar. Maka P sama dengan 1 kali 10⁵ Pascal. Ini 1 bar kali perubahan volume delta V dari kalsit menjadi aragonit. Ini ya, dari kalsit menjadi aragonit betul. Jadi volumenya lebih kecil. Nah, ini satuannya dibuat menjadi meter kubik ya, biar menjadi satuan internasional Pascal dengan meter kubik. Maka menjadi nilainya minus 0,3 Joule karena ini minus ya, volumenya menjadi lebih kecil minus menjadi 0,3 Joule. Nah, di sini diketahui bahwa 1 Pascal meter kubik itu sama dengan 1 Joule. Maka selisih gitu antara delta entalpi dengan delta energi dalam itu adalah minus 0,3 Joule ketika kalsit berubah menjadi aragonit. Ya, dan ini nilai yang kecil sekali ya. 0 minus perubahan minus 0,3 Joule. Padahal 1 Joule kemarin kita bisa membayangkan itu seperti energi yang dibutuhkan untuk membuat detakan, 1 detakan jantung. Nah, gitu ya. Dep gitu aja. Nah, itu kecil. Apalagi 0,3 Joule itu lebih kecil lagi. Nah, sehingga kemudian karena ini memang perubahan yang tidak melibatkan fase gas kan. Jadi perubahan dari solid ke solid itu ternyata memang
beda antara entalpi dengan energi dalamnya, perubahan entalpi dengan perubahan energi dalamnya itu kecil sekali. Jadi bisa dianggap sama. Nah, bagaimana kalau kemudian perubahan sistem ini yang bekerja pada tekanan konstan dan dapat melakukan perubahan volume secara bebas kalau melibatkan gas. Yang paling gampang, gasnya kita pilih, anggap saja gas yang terlibat dalam reaksi tersebut berperilaku sebagai gas ideal. Nah, maka ada hubungan antara tekanan dan volume. Ya, gitu ya. Entalpi untuk gas ideal itu terhubung dengan energi dalam dengan menggunakan hubungan ini hukum gas ideal di mana P kali V sama dengan nRT. Nah, maka kita masukkan di sini karena sekarang volumenya menjadi volume gas itu tidak bisa diabaikan kan gitu ya. Maka kita ganti P kali V ini ya menjadi besaran nRT. Hingga H sama dengan U plus nRT. Hubungan ini mengimplikasikan dan bahwa perubahan entalpi dalam suatu reaksi yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi gas itu adalah delta H sama dengan delta U plus. Berapa perubahan mol gas? Nah, jadi kalau yang tadinya mungkin awal reaksi belum terbentuk gas, nah, selama reaksi terbentuk gas sampai akhir, maka ada perubahan jumlah mol gasnya dikalikan RT. Ini contohnya, hubungan antara delta H dan delta U untuk suatu reaksi fase gas. Contohnya reaksinya H2 gas ditambah U2 gas menjadi 2H2O liquid, bukan gas ya. Yang gasnya itu reaktannya. Ini stoichiometrinya ya. Hidrogennya 2, oksigen 1, airnya 2. Jadi kesetaraan stoichiometri ini itu harus selesai dalam suatu reaksi. Itu harus sudah betul gitu ya. Sebelum menghitung sifat-sifat kimia, fisik, dan macam-macamnya itu. Kalau kita punya 3 mol fasa gas molekul, hmm, 3 mol fase gas. Nah, jadi dari sini kelihatan berapa jumlah mol gas yang terlibat dalam reaksi itu. Yang pertama, reaktannya tadi adalah ada 2 mol ditambah 1 mol molekul dalam fasa gas. Tadinya 3 mol. Kemudian menjadi produk itu menjadi 2 mol. Tapi molekulnya fasanya liquid atau cair. Sehingga ada perubahan jumlah mol gas itu sebesar minus 3 mol. Kenapa minus? Karena berkurang. Setiap kali proses kali terbentuk proses reaksi ini ada 3 mol gas yang hilang. Gitu ya. Maka pada temperatur 298 Kelvin, hmm, RT itu bernilai 2,5 kilojoule per mol, maka perubahan entalpi dan perubahan energi dalam yang terjadi pada sistem dihubungkan dengan, nah ini dia, delta H sama dengan delta U plus perubahan jumlah mol gas kali RT. Kalau selisih delta H dengan delta U kan tinggal delta U-nya dibawa ke sebelah kiri ya.
Delta H min delta U sama dengan jumlah mol gas kan gitu yang terlibat. Kalau di sini bukan terbentuk tetapi hilang dalam reaksi kali RT. Nah, sama dengan 7,4 kilojoule per mol. Nah, kalau ini kita bisa bayangkan 7,4 kilojoule. Besar ini ya. Karena yang tadi yang padatan itu hanya minus 0,3 joule. Yang ini 7,4 kilojoule. Jadi kalau reaksinya melibatkan terbentuk atau dikonsumsinya gas, itu penting untuk em, menghitung entalpi karena berbeda dengan nilai energi dalamnya. Menghitung perubahan entalpi. Ini juga dibahas nggak ini? Iya, kita bahas saja ya. Menghitung perubahan entalpi. Misalkan kita punya suatu air yang dipanaskan sehingga menjadi mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Ketika, jadi dipanaskan ini pakai electric current ya, berarti pakai pemanas listrik. Ketika suatu aliran listrik sebesar 0,5 ampere dengan tegangan 12 volt disuplai selama 300 detik, hmm, mestinya kita bisa menghitung berapa panas yang disuplai ya, Q yang disuplai. Mali suatu resistan di dalam kontak termal dengan air itu, maka diketahui bahwa 0,798 gram air itu teruapkan. Pertanyaannya, hitung energi internal, energi dalam per mol dan perubahan entalpi ketika berada pada titik didihnya, yaitu 373,15 Kelvin. Nah, ini terjadi proses ini pada tekanan tetap, yaitu 1 atmosfer. Karena penguapan terjadi pada tekanan tetap, maka perubahan entalpi itu sama dengan heat yang disuplai oleh heater. Karena itu, untuk menghitung kita harus menghitung energi yang disuplai, heatnya itu, karena heatnya listrik, maka rumusnya adalah seperti ini, V sama dengan arus kali tegangan kali waktu, PIT. Hmm, ya, PIT ini biasanya dihafalkan ya. Hmm, PIT, maka kita akan bisa menghitung perubahan entalpi dari berapa Q yang disuplai. Dan kemudian mengkonvert hasilnya menjadi molar entalpi. Nah, molarnya seberapa banyak ya ini? Berapa gram eh, air yang berubah menjadi uap itu tadi? Kita hitung berapa mol itu. Hmm. Untuk mengkonvert perubahan entalpi menjadi energi dalam, kita mengasumsikan bahwa gas yang dihasilkan, uap air yang dihasilkan ini berperilaku sebagai gas ideal. Maka nanti bisa digunakan persamaan 2, 2, 1. 2, 2, 1 mana? Oh ini ya, nah, sederhana. Nah, perubahan entalpi kita pakai VIT, VIT. Ya, ini sama dengan heat yang disuplai pada tekanan tetap. Hmm, kita menggunakan 1 ampere voltase kali waktu itu sama dengan 1 joule. Nah, sehingga perkaliannya ini itu adalah sudah langsung sama dengan joule satuannya. Kemudian air yang menjadi uap tadi beratnya adalah 0,798 gram. Kalau dijadikan mol, nah itu menjadi ini.
Di mana ini MR-nya air 18,02. Ini mol H2O yang menjadi gas. Dan kemudian entalpi penguapan per mol, nah itu menjadi delta HM, ya itu sama dengan tadi entalpi yang disuplai dibagi jumlah mol gasnya, sama dengan nih plus 41 kilojoule per mol. Nah, terus kemudian kalau kita mau mengkonvert entalpi menjadi energi dalam, nah kita harus menghitung berapa jumlah mol gas yang terlibat dalam reaksi karena mau ngitung ini, ya. Suhunya tadi adalah suhu didih 373,15. Nah, dalam proses penguapan, reaksinya seperti ini. H2O liquid berubah menjadi H2O gas. Perubahan jumlah molekul yang terjadi adalah dalam reaksi ini ya, molekul gasnya eh, berapa? Tadinya 0 ya, awalnya liquid 0, mol 0 mol gas, kemudian produknya adalah 1 mol gas, sehingga delta N gasnya itu sama dengan plus 1 mol, sehingga hubungan untuk delta U per mol sama dengan delta H per mol dikurangi N-nya 1. Nah, gitu ya. RT. Suhunya 373,15 Kelvin. Ternyata setelah dihitung menjadi minus 38, plus 38 kilojoule per mol. Tanda plus ini menunjukkan bahwa yang ada terjadi peningkatan energi dalam. Demikian juga terjadi peningkatan entalpi. Ada selisih ya antara perubahan entalpi dengan perubahan energi dalam. Entalpi perubahan entalpinya lebih besar, energinya plus 41 kilojoule per mol. Sementara perubahan energi dalamnya adalah plus 38 kilojoule per mol. Ada selisih ini dari mana? Dari apa? Kerja perubahan volume. Ada beberapa energi di sini itu yang masuk ke dalamnya adalah P kali dV. Kerja akibat perubahan volume. Sampai sini self test 2.3 dikerjakan ya, PR. Ya, ini sebenarnya hampir sama. Sampai sini ada pertanyaan. Ini kalau saya teruskan pembahasannya panjang, harus selesai. Apa saya teruskan sedikit lagi aja? Saya lanjutkan sedikit lagi ya. Variasi entalpi terhadap temperatur. Nah, sekarang kita lihat apakah entalpi untuk suatu reaksi yang sama itu ketika temperaturnya berbeda, apakah nilai entalpinya berbeda? Coba kita lihat ini grafiknya. Ini adalah grafik temperatur terhadap entalpi untuk suatu reaksi tertentu. Temperaturnya berubah. Ini di A, ini temperaturnya rendah, di B temperaturnya tinggi. Ternyata entalpi, entalpinya bagaimana? Entalpinya ya berubah, yang jelas ini angkanya kan berubah. Ini A, entalpinya di sini, B, entalpinya di sini. Entalpi dari suatu zat meningkat ketika temperaturnya meningkat.
hubungan antara kenaikan entalpi dengan kenaikan temperatur itu bergantung kepada beberapa kondisi. Misalkan, apakah tekanannya konstan, apakah volumenya konstan. Nah, gitu ya. Kondisi yang sering kita temui sehingga kemudian menjadi sangat penting itu adalah kondisi pada tekanan konstan. Dan kemudian kalau kita punya hubungan antara entalpi dan temperatur pada tekanan konstan, nah itu gambarnya yang ini. Ya, ini subjected to constant temperatur. Constant pressure. Jadi gambar ini adalah perubahan entalpi ketika temperatur berubah pada tekanan konstan. Pada temperatur benar, benar pada tekanan konstan. Nah, dari sini kita bisa memperoleh nilai ternyata bentuknya melengkung ya, bentuknya melengkung. Artinya, pada setiap titik, pada setiap suhu, itu ada nilai kemiringan yang berbeda. Seperti pada titik A, nah kemiringannya begini. Kalau ini bisa dihitung kan, kemiringan itu adalah dy per dx. Nah, delta y-nya berapa, delta x-nya berapa, itu kan bisa dihitung. Di titik B, kemiringannya ini. Nah, ini nilai kemiringannya bisa dihitung kan gitu. Ternyata beda ya nilai kemiringannya. Hmm. Maka the slope of the tangen dari slope atau kemiringan dari garis yang menyentuh suatu titik di kurva itu pada kurva entalpi lawan temperatur pada tekanan konstan, kita menyebutnya sebagai kapasitas panas. Ya, seperti kemarin itu, kapasitas panas, tetapi ini pada tekanan konstan. Kita menyebutnya CP. Kalau kemarin CP ya, kapasitas panas pada volume konstan. Yang ini CP, kapasitas panas pada tekanan konstan. Ternyata nilainya adalah kemiringan delta H per delta T. Sehingga ini adalah definisi dari kapasitas panas pada tekanan konstan. CP sama dengan 2H per dt dengan catatan tekanan dibuat tetap. Ini merupakan tekanan parsial karena H nilainya berubah tidak hanya karena temperatur berubah, tetapi dia juga berubah kalau tekanan berubah ya. Dan sehingga ini T, temperatur bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi perubahan entalpi. Ada faktor lain. Maka kita sebut turunan ini adalah turunan parsial. Kapasitas panas pada tekanan konstan itu analog dengan kapasitas panas pada volume konstan yang kemarin sudah kita bahas. Dia merupakan sifat ekstensif. Nah, kalau kapasitas panas pada tekanan konstan molar atau per mol, nah CPM, maka ini menjadi sifat intensif. Khas, kalau sifat intensif itu khas untuk setiap materi atau substansi. Hubungan sekarang kita peroleh ya dari sini bahwa delta H itu sama dengan CPDT. Kalau karena kemarin kan delta U gitu ya sama dengan CVDT. Hmm. Pada tekanan konstan. Jika kapasitas panas itu konstan pada suatu range temperatur tertentu, jadi misalkan di suatu titik yang perubahan
apa temperatur yang kecil sekali misalkan ya pada ring yang kecil sekali mungkin di sini gitu ya. Anggap saja kemiringan gradien pada titik itu tidak berubah. Nah, maka kita bisa membuat hubungan del DH sama dengan CPDT ini menjadi delta. Jadi kalau delta ya berarti tinggal tidak usah mengintegrasikan. Kalau yang ini penyelesaiannya harus diintegrasikan. Yang kalau ini ya tinggal keadaan awal akhir dikurangkan, gitu, diselisihkan. Karena peningkatan entalpi itu can be equated disama dengan jumlah energi yang disuplai sebagai panas pada tekanan konstan, maka hubungan ini delta H itu sama dengan Qp, gitu ya, heat atau panas yang disuplai pada tekanan tetap itu sama dengan Cp delta T. Di sini sehingga kita memiliki alat untuk mengukur kapasitas panas dengan cara apa? Menghitung kuantitas, mengukur kuantitas energi yang disuplai sebagai panas, gitu ya, pada tekanan konstan. Catatan bahwa di sini sampelnya itu terekspos pada atmosfer yang terbuka dan bebas berubah volume atau berekspansi. Maka ini keadaan yang apa? Bayangkan itu ya yang biasa, reaksi yang biasa kita lakukan di laboratorium terbuka itu kan ya. Tekanannya langsung tekanan atmosfer dan eh, apa namanya? Perubahan volume dibiarkan terjadi, gasnya dibiarkan berekspansi. Maka temperatur yang dimonitor, tolong dimatikan mood. Nah, eh, temperatur yang diukur itu kemudian kita bisa mengukur panas yang disuplai. Kemudian, kapasitas panas ini kan berubah nilainya ketika temperaturnya berubah. Untuk suatu ring yang kecil, suhu yang kecil, nah ini kan berubah, ini beda banget nih kapasitas panasnya di titik A dan B. Untuk suatu ring temperatur yang kecil gitu kita bisa mengabaikan perubahan kapasitas panas, maka Cp bisa dianggap bernilai tetap gitu. Ini biasanya jika perubahan temperaturnya kecil dan kemudian eh, cocok untuk gas ideal monoatomik. Nah, akan tetapi eh, ada keadaan yang membutuhkan CP itu memang berubah ketika temperatur berubah. Nah, salah satu persamaan empiris bagaimana CP berubah ketika temperatur berubah itu adalah persamaan 2,25. Di mana di sini pada parameter A, B, dan C ini yang bisa dilihat tabel 2,2 nilainya tidak bergantung pada temperatur. Ini nilai A, B, dan C untuk berbagai gas. Gitu ya. Ah, ini tinggal sedikit lagi. Oh, enggak, lumayan. Ini contoh ya, example 2,4. Hmm, Bagaimana perubahan molar entalpi gas N2 ketika dipanaskan dari 25 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius dengan kapasitas panas pada tabel 2,2. Pada suhu 25 sama 100 kapasitas panasnya kita asumsikan berarti nilainya beda. Nah, jadi di sini kita harus menggunakan persamaan hubungan tadi ya, CP sama dengan A plus ini, CPM sama dengan A plus BT plus C per T kuadrat. Nah, tapi CP-nya kita hubungkan dengan entalpi, karena yang ditanyakan kan entalpi.
Nah, CP itu sama dengan delta H per T. Nah, CP-nya kita jadikan dalam bentuk delta H, terus ini hubungannya eh, kapasitas panas berubah ketika temperatur berubah. Temperaturnya kita gerakkan dari temperatur satu ke temperatur 2. Temperatur satunya adalah 25 derajat Celcius, T2-nya 373 Kelvin. Nah, kemudian kita integrasikan sehingga kemudian diperoleh. Ini dia hasil integrasinya. Entalpi pada suhu 2 dikurangi entalpi pada suhu 1 itu sama dengan A pada suhu 2 dikurangi suhu 1 plus setengah B T2 kuadrat min T1 kuadrat min C kali 1 per T2 min 1 per T1. Nah, kemudian dihitung, dimasukkan semuanya. Angka-angkanya dilihat di tabel ya. A, B, C-nya berapa. Suhunya sudah diketahui. Maka kita peroleh ini H pada 373 sama dengan H pada 298 ditambah 2,2 kilojoule per mol. Itu hasil akhirnya. Ini kalau kita mengasumsikan bahwa kapasitas panas itu hmm, tidak sama pada suhu kamar 25 derajat Celcius dengan pada suhu 100 derajat Celcius. Jika kita mengasumsikan bahwa kapasitas panas reaksi yang terjadi itu konstan pada eh, temperatur tadi, temperatur bekerjanya yaitu 25 sama 100, maka kapasitas panasnya itu dianggap 29,14 Kelvin. Ini pada suhu 25 derajat Celcius, maka kita akan memperoleh beda entalpi, selisih entalpinya itu adalah 2,19 kilojoule per mol. Ini kalau dengan mengasumsikan kapasitas panasnya berubah, kita dapat selisih entalpinya adalah 2,20 kilojoule per mol. Jadi ada sedikit 0,1, berapa ini? 0,01 kilojoule per mol perbedaannya ya, selisihnya. Itu gambaran. Hmm. Terus kemudian kebanyakan sistem berekspansi ketika dipanaskan pada tekanan konstan. Sistem ini melakukan kerja pada lingkungan dan karena itu beberapa energi disuplai sebagai panas itu akan hilang ke lingkungan sebagai kerja. Sebagai hasilnya temperatur dari sistem akan meningkat, akan berkurang, ini gitu ya. Ketika sistem dipanaskan pada volume konstan. Nah, hubungan antara kapasitas panas pada tekanan konstan dengan kapasitas panas pada volume konstan itu ternyata diperoleh seperti ini. Nah, Cp min Cv itu sama dengan N kali R. Jadi, hubungannya sederhana sekali, hanya merupakan suatu konstanta dikalikan jumlah mol gasnya. Kalau berubah ya, dari tekanan konstan menjadi volume konstan. Ya, ini sampai sini, saya pikir pembahasan kita sudah saya selesaikan ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup ya. Karena waktunya sudah selesai. Saya akhiri perbelahan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.